Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya semua kita di sini mengalami sukacita yang luar biasa ya. Saya mohon angkat tangannya yang mengalami sukacita. Terima kasih buat Tuhan. Tanda penyertaan Tuhan di dalam hidup kita adalah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berikan salam kepada saudara depan, belakang, kanan, kiri Anda semuanya. Tuhan itu baik pada semua orang. Dia penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dia hanya merancang apa yang terbaik di dalam hidup kita. Karena kitalah sebagai domba-dombanya. Kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan bersyukur. Dan kita yakin Dialah sumber kehidupan kita. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya secara pribadi tetapi juga dalam komunitas keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami ingin memuji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan dan berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur. Sepertinya baru kemarin bulan Mei kita awali, tetapi pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Juni. Satu penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita diajak bersama-sama di sepanjang ibadah ini untuk merenungkan bahwa ketika kita memberi dengan kerelaan hati akan mendatangkan berkat. Tidak hanya bagi setiap kita pribadi lepas pribadi tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat tidak hanya diartikan apa yang kita tabur lalu sama persis bentuknya apa yang kita tuai. Tetapi berkat Tuhan beraneka ragam di dalam kehidupan kita, lengkap dan sempurna, sehingga membawa sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita diajak untuk memberi, maka kita memberi apa yang ada pada kita, apa yang kita punya dan kita miliki. Dan ketika kita persembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, Tuhan berkenan dan Tuhan sanggup melimpahkan rahmat-Nya kepada setiap kita orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Biarlah lewat ibadah raya di pagi hari ini dan sepanjang bulan ini kita semakin antusias di dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.
Kita sebagai umatnya yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan percaya bahwa Dialah Juru Selamat kita yang agung, yang menjadikan hidup kita, yang memuaskan hidup kita dengan kebenaran dan berkat-berkat-Nya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berfellowship buat Tuhan. Kita memujikan, memasyurkan namanya dengan kita menaikkan pujian. PPR 1 nomor 129, Ku Suka Mengabarkan. Kita pujikan semua baik. Mari kita bersatu hati, kita akan masuki kepada doa-doa syafaat kita yang nantinya akan dibawakan ke perwakilan dari Komisi Anak. Apa yang kita inginkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun pengharapan di dalam Tuhan memberikan kekuatan yang baru agar kita mampu menanamkan di dalam hati kita bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Dan yang terbaik pada waktunya, karena Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Kita akan sambut doa-doa kita pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian waktu yang tepat.
Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk kami, Jemaat GKMI Bangsri dan keluarga besar yang terhimpun di dalamnya. Sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di sini, itu sesungguhnya hanyalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam berbagai pergumulan yang harus kami hadapi, ada kekuatan dan kemampuan yang selalu Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan sembah hanya kepadamu. Kami datang dalam doa dan pergumulan kami. Ucapan syukur dan nyanyian pujian kami. Tuhan, pagi ini bersama-sama kami berdoa bagi gereja kami dalam pelayanan di tahun kedua, dalam tema yang bersama-sama menjadi tujuan kami, yaitu kami rindu sebagai keluarga yang bergerak bersama dalam melayani Tuhan dan sesama. Ini kerinduan kami Tuhan. Mampukan kami, hamba Tuhan, majelis, komisi kategorial, seluruh jemaat GKMI Bangsri untuk bersama-sama sebagai satu keluarga besar. Bergerak bersama dalam berbagai program-program pelayanan dengan tujuan yang sama, hanya untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Di dalamnya nama Tuhan akan selalu terus dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa pagi ini untuk mendukung kegerakan misi di gereja-gereja Kristen Muria Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan program-program kegerakan misinya. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melayani sebagai anak-anak Tuhan pribadi, dan disitulah misi Tuhan ada bersama kami. Hidup kami sebagai pribadi yang membawa misi untuk pelayanan, terutama bagi mereka yang belum mengenal kan kasih dan kemurahan Tuhan. Yayasan PIPKA
dan yayasan-yayasan kegerakan misi di gereja-gereja dalam berbagai denominasi di seluruh Indonesia maupun dunia. Juga gereja kami ini ya Tuhan. Kekuatan hanyalah dari Tuhan yang dapat memampukan kami dalam berbagai kegiatan pelayanan yang biarlah di dalamnya nama Tuhan Yesus Kristus akan terus dimuliakan dan diagungkan. Tuhan, hari ini kami juga berdoa dan terus berdoa bagi Yayasan Ester Bangsri dengan segala pergumulan, segala kebutuhan dan segala aktivitas kegiatan yang dilakukan. Secara khusus bagi PAUD dan TK Ester Bangsri, bagi pendidik dan anak didik yang selama ini dipercayakan oleh para orang tua dan wali mereka untuk dibimbing, dibina, terutama penekanannya pada pertumbuhan iman dan percaya sebagai dasar yang kokoh di usia dini ini untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang akan senantiasa terus berpegang pada kasih kebenaran dan cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa segala kebutuhan, segala pergumulan yang dihadapi dengan berbagai macam kegiatannya, ada tangan kekuatan Tuhan yang senantiasa membukakan jalan. Mampukan kami sebagai bagian dari Jemaat GKMI Bangsri untuk terus mendukung dalam segala aktivitas kegiatan pelayanan di Yayasan Ester Bangsri ini ya Tuhan. Ya Allah kami, ya Tuhan kami berdoa bagi jemaat GKMI Bangsri yang lanjut usia, yang karena usia dan kekuatan yang semakin berkurang, mereka tidak dapat bersama-sama kami beribadah di gereja. Kami percaya ya Tuhan, bahwa dalam iman kami terus dipersatukan. Kami saling mendukung dalam doa. Kuatkanlah para orang tua kami, mampukan mereka untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan di usia yang senja ini. Dengan damai, sejahtera dan sukacita hanyalah dari Tuhan. Iman percaya mereka senantiasa terus dikuatkan dan diteguhkan. Bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa setia bersama mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang senantiasa bersama hidup dan melayani. Mampukan mereka semua dalam kasih dan damai hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan mereka untuk mengalami berbagai macam kondisi tubuh, ada sakit, penyakit. Tuhan, kami berdoa bahwa pergumulan-pergumulan ini, kalaupun mereka jalani, ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan sukacita. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Ada waktu Tuhan, ada mujizat Tuhan. Bersama-sama kami dukung dalam doa untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Ini bagian dari pergumulan hidup. Kuatkan iman, percaya, dan kesetiaan untuk berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pelaksanaan pembangunan, penambahan ruang komisi anak. Kami tahu bahwa apa yang sudah direncanakan oleh panitia ini adalah perencanaan yang sesungguhnya ada jalan keluar yang Tuhan persiapkan.
Kami berdoa untuk panitia khusus. Mampukan mereka untuk akan terus membangun semangat kebersamaan di gereja kami ini. Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat. Untuk saling mendukung dalam rencana pembangunan ini. Karena ini juga bagian dari kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi kerinduan dari kami ya Tuhan untuk rangkaian pelayanan-pelayanan di gereja kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa dibukakan dengan cara yang Tuhan lakukan bagi kami. Berikan kami ya Tuhan kemampuan, kesetiaan, dan kekuatan untuk terus akan bersama-sama merealisasikan rencana ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami dengan berbagai macam pergumulannya. Kami percaya bahwa ada berbagai macam peristiwa yang kami hadapi. Ada tangan Tuhan dan dengan cara Tuhan membukakan semua itu bagi kami. Kami percaya bahwa bangsa dan negara kami, seluruh warga masyarakat di Indonesia tercinta ini ya Tuhan, senantiasa hidup dalam kasih, perlindungan, berkat dan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami. Pakai mereka sebagai pemimpin yang setia dan bertanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat dengan kasih dan kekuatan serta pertolongan Tuhan. Secara khusus bagi Kabupaten Jepara, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin, kami menyerahkan segala rencana pembangunan maupun kegiatan pelayanan, terutama kehidupan kerohanian, kehidupan bersama seluruh umat beragama yang ada di Jepara ini dalam kasih, persaudaraan dan kebersamaan dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami secara pribadi dari tempat duduk kami masing-masing ya Tuhan. Ada doa, ada harap, ada ucapan syukur. Kami percaya bahwa Tuhan membukakan segala jalan keluar terbaik dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh kami semua jemaat GKMI Bangsri. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia dan beriman dan terus percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata dan biarlah dengan cara Tuhan saja kami akan menemukan segala jalan baik. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia dan bersabar dalam kasih dan tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami dan hadir di antara kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami membuka hati kami seluas-luasnya Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Sehingga ketika kami membaca, kami menyimak sabda kebenaran firman Tuhan, sungguh Tuhan sendiri yang akan berbicara dan meneguhkan kepada kami bagian apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus lewat apa yang kami punya dan kami miliki. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian sabda bunyi kebenaran firman Tuhan. LAI memberi tema Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid
murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita tahu bahwa apa yang kita punya dan ketika dipersembahkan maka akan menghasilkan yang berlipat kali ganda, maka setiap kita pasti antusias untuk memberikannya, karena tahu bahwa ketika kita nanti melepas sesuatu yang kita punya, maka akan kembali kepada kita lebih dari apa yang kita berikan. Bahkan mungkin orang rela untuk menguras apa yang ia punya. Kalaupun tidak punya, mungkin dia juga rela berhutang karena tahu setelah ia melepaskan apa yang ia punya dan ia miliki, maka akan kembali lebih dari yang ia punya, sehingga ia bisa mengembalikan hutang itu, bahkan ia masih mendapatkan keuntungan di dalamnya. Orang-orang yang memberikan dengan pengharapan yang demikian, maka orang-orang tersebut memiliki motivasi yang salah, motivasi yang keliru. Lalu kemudian kalau harapannya, apa yang diinginkannya ternyata setelah ia berkorban, melakukan banyak hal dan tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang ia inginkan, yang ia harapkan, lalu orang berkata gigit jari, orang menjadi marah, orang menjadi bersungut-sungut, orang kembali meninggalkan Tuhan dan ia tidak setia kepada Tuhan. Tetapi mari kita melihat kisah peristiwa bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau di kitab paralelnya di Injil Matius dituliskan 5.000 laki-laki belum termasuk dengan perempuan dan juga anak-anak. Jadi yang mendapatkan makan tidak hanya 5.000 orang. Kalau mereka pasangan suami istri berarti 10.000. Kalau mereka hanya punya anak satu saja yang ikut bersama dengan orang tuanya,
berarti 15.000. Padahal kalau kita melihat kesetiaan lebih banyak dimiliki oleh kaum perempuan. Tidak hanya zaman dulu tetapi juga zaman sekarang. Banyak perempuan-perempuan yang lebih setia kepada Tuhan. Jadi jumlahnya bisa 15.000 lebih. Kalau coba dihitung dan dikalkulasi jumlah orang yang menerima berkat melalui seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Seorang anak yang pergi bersama dengan orang tuanya, yang dibawai bekal oleh orang tuanya, dituliskan bahwa roti yang dibawa itu adalah roti jelai. Kalau Bapak Ibu coba lihat kamus dalam Alkitab, maka dituliskan bahwa jelai itu harganya lebih murah dibandingkan dengan gandum. Roti yang dibuat dari gandum itu kualitasnya lebih baik sehingga harganya lebih mahal. Lalu sedangkan jelai adalah sejenis gandum yang harganya lebih murah, bisa terjangkau oleh masyarakat rata-rata. Bahkan dituliskan karena harganya yang bisa terjangkau dan murah itu, maka jelai itu dikonsumsi oleh orang miskin dan juga bisa digunakan untuk makanan ternak. Kita bisa bayangkan. Berarti roti yang dibawa anak itu bukan roti yang istimewa. Roti yang harganya murah, standar, bahkan mungkin di bawah rata-rata. Dan kalau Alkitab mencatat bahwa itu pun, jelai itu pun bisa digunakan untuk makanan ternak. Kita bisa melihat bahwa anak itu bersama dengan orang tuanya, mereka bukan orang yang mampu. Dengan kata lain, bahasa lain, mereka ini adalah orang kebanyakan, atau mungkin secara lebih jelas mereka adalah orang miskin. Orang yang hidup di bawah rata-rata adalah orang yang pas-pasan. Pas hanya cukup untuk 1 hari. Pas hanya cukup hidup untuk 1 bulan mungkin. Sehingga tidak punya simpanan, bahkan mungkin juga tidak punya uang lebih untuk membeli hal-hal yang sifatnya sekunder. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak kecil dengan kehidupan kesederhanaannya bersama dengan orang tuanya dan ia membawa bekal. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang membutuhkan makan malam, lalu Andreas berkata bahwa di sini ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Seorang anak yang rela memberikan bekal terakhirnya diberikan, sehingga itu artinya anak itu tidak akan makan malam. Karena anak itu tidak tahu bahwa nantinya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa lewat sesuatu yang kecil dan sederhana. Di benak anak itu, bahkan juga di benak orang tua yang membawa anak itu, ketika melepas makanan anak dan diberikan kepada Tuhan, maka malam itu secara khusus anak mereka atau anak itu
tidak akan makan malam. Demikian juga kalau kita melihat ketika anak itu menyerahkan apa yang ia punya dengan segala keterbatasannya dan kesederhanaannya. Kalau dia rela melepas apa yang ia punya, maka pasti juga ada peran orang tua yang memberikan pengajaran kepada anaknya sejak kecil, bagaimana belajar memberi, bagaimana belajar berbagi, sehingga anak itu tidak egois. Karena kecenderungan anak-anak adalah ia ingin segala sesuatu terpusat untuk dirinya. Segala sesuatu menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Tetapi anak ini rela untuk memberikan bekal terakhir yang ia punya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat kata rela, itu berarti bersedia untuk memberi dengan ikhlas. Dengan keikhlasan hati. Melepas sesuatu dengan ikhlas. Rela berarti tidak mengharapkan imbalan. Berarti ketika ia melepas, dia tidak berharap bahwa makanan itu atau akan mendapatkan sesuatu minimal apa yang dilepas atau bahkan lebih dari apa yang nya. Rela berarti ketika ia memberi tidak dengan satu paksaan, tetapi dengan kemauan atau kesadaran sendiri. Sehingga ketika seseorang rela melepas sesuatu di dalam dirinya, maka sama sekali tidak ada motivasi untuk mendapatkannya kembali, apalagi untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan. Ketika kita melepas berarti ya sudah, kita tidak punya, selesai. Tidak ada harapan-harapan, motivasi-motivasi yang lain untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah dilepaskannya. Tetapi justru ketika seorang anak dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala keberadaan perekonomian orang tuanya, ia belajar memberi dengan apa yang ia punya dan ia miliki. Memberi dari apa yang ia punyai. Karena yang ia punya dan miliki hanya 5 roti jelai dan 2 ikan, maka hanya itu yang diberikan. Dan bukan yang lainnya. Karena memang tidak ada di dalam tangan atau di dalam tas bekal yang mereka punya. Lalu mari kita juga melihat, kita bandingkan bahwa murid Tuhan Yesus yang lain, Filipus mengatakan, Tuhan, bagaimana kita bisa memberi makan kepada mereka roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja.
200 dinar. Bukan nilai yang kecil, tetapi satu nilai yang sangat besar. 1 dinar itu sama dengan upah seorang bekerja harian. Kalau kita hitung kasar 1 hari 100.000, maka 200 dinar berarti uang senilai 20 juta rupiah. Dan ketika uang sebegitu dibelikan roti, lalu roti itu masih dipotong-potong kecil-kecil, ia mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk memberi makan orang yang sebanyak itu. Sesuatu yang mustahil, tidak ada artinya sama sekali. Bapak Ibu, mari kita bandingkan. Yang satu berkata 200 dinar, 20 juta rupiah. Seorang anak yang memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita keruskan, berapa nilainya? Hanya mungkin puluhan ribu rupiah. Karena bukan roti yang mahal dan berkualitas baik. Tetapi ketika dibawa kepada Tuhan, ketika dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Semua orang yang hadir, lebih dari 5.000, yang tadi kita perkirakan bisa sampai 15.000. Mereka bisa makan dengan kenyang. Dan bahkan tidak hanya sekedar mereka bisa makan dengan kenyang, tetapi sisa-sisa makanan dikumpulkan, lalu masih menghasilkan 12 bakul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ketika 2 roti jelai dan 5 roti jelai dan 2 ikan dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati, tidak hanya sekedar yang semestinya, yang merasa kenyang hanyalah anak kecil itu. Apakah dia kenyang atau tidak juga kita tidak tahu, tetapi dia hanya bisa memakan 5 roti dan 2 ikan itu. Yang lainnya semua kelaparan. 1 anak tercukupkan, kebutuhannya bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Tetapi sekian ribu orang mengalami kelaparan. Tetapi lewat kerelaannya untuk memberikan kepada Tuhan kita melihat. Karena semua yang hadir makan kenyang, itu artinya anak kecil yang tadi memberikan, mempersembahkan dengan kerelaan apa yang ia punya, maka juga kembali kepadanya, anak ini pun tercukupkan kebutuhannya, sehingga ia pun bisa makan kenyang. Berkat itu tidak hanya kembali kepada dirinya bahwa ia bisa makan dengan kenyang, tetapi juga berkat itu berpengaruh kepada yang lainnya, orang-orang yang hadir saat itu, orang tuanya yang ia kasihi, teman-temannya yang ikut bersama-sama dalam rombongan besar itu. Bahkan orang-orang lain yang ia tidak kenal, yang saat itu bersama-sama dengan Yesus pun, mereka merasakan berkat yang datangnya daripada Tuhan lewat persembahan yang diberikan oleh seorang anak kecil ini.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama kita jangan minder. Kalau kita hanya bisa memberikan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Karena memang itu yang kita punya dengan segala keterbatasan yang kita punya. Yang terpenting bukan masalah kecil besarnya ketika kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Tetapi kerelaan, ketulusan hati yang diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat dan kita sedang diajari bersama-sama. Memberi dari apa yang kita punya dan kita miliki. Masing-masing kita diberi berkat Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi kita belajar memberi apa yang kita punya dengan segala ketulusan hati kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melepas dengan kerelaan hati, maka Tuhan berkenan kepadanya. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca renungan yang saya bagikan kemarin pagi, berkaitan dengan Ananias dan Safira, mengapa mereka dihukum oleh Tuhan? Bukan karena masalah besar kecilnya, ia memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, karena mereka sedang mengorupsi apa yang semestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika ia mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan juga tidak pernah meminta kepada Ananias dan Safira, jual tanahmu lalu hasil semuanya itu berikan kepadaku. Enggak. Tetapi itu adalah inisiatif mereka sendiri. Mereka ingin memberikan korban persembahan kepada Tuhan lewat tanah mereka yang hendak mereka jual. Kemungkinan saya menafsirkannya adalah ketika tanah itu hendak dijual, pasti orang kira-kira tahu berapa sih harga tanah itu. Dan kemungkinan Ananias dan Safira juga tahu kira-kira harga tanah itu seberapa kalau dijual. Oh, nominalnya sekian. Dan nominal yang ada di benak kepala itu dia memiliki satu keyakinan bahwa saya akan persembahkan itu kepada Tuhan. Cukup. Tetapi kemudian realitanya ketika ia benar-benar melepas apa yang ia punya dan ia miliki. Tuhan memberkati, ternyata harga tanahnya kalau mungkin dikuruskan sekarang bukan ratusan juta, tetapi nominalnya sudah mulai keluar M. Lalu berpikir ulang, tadi kan saya pikir cuma mungkin harganya ratusan atau puluhan juta. Enggak apa-apa, saya masih punya tanah yang lain, saya masih punya yang lain, dan saya persembahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian ketika menjadi nominal uang yang besar, lalu kemudian di dalam dirinya mulai berpikir rasa sayang, rasa eman-eman. Sehingga kemudian dia berbohong tentang nilai uang yang ia jual tanah itu. Dia mengambil, dia mengorupsi dan dia berkata bahwa harga nilai adalah uang adalah sekian. Mungkin bagi orang akan berkata ya memang itu harga yang semestinya dalam tanda petik harga pasaran. Orang lain tidak tahu bahwa ternyata harga itu nilainya sangat tinggi dan rasanya sayang
kalau itu diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kebohongannya, karena ia mengurupsi uang Tuhan, maka disitulah Tuhan tidak berkenan atas persembahan Ananias dan Safira. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama. Lewat apa yang kita punya, apa yang kita miliki, lalu kita belajar memberi kepada Tuhan dengan kerelaan hati. Dan ketika kita belajar melepas, maka di dalam hati dan benak kita, ya sudah kita lepas. Kita tidak punya apa-apa. Itu sama seperti kita belajar ketika kita beli sesuatu. Ketika di dompet kita ada uang 100.000. Lalu ketika kita beli sesuatu, kita melepas sesuatu, uang kita berkurang. Maka ya sudah, saya tidak punya uang lagi, sudah cukup sampai di situ dan kita akan mencukupkan apa yang kita punya dan kita miliki. Tetapi justru ketika kita dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Berkat Tuhan bisa berbagai macam bentuk hal. Bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita menolong seseorang, lalu orang yang kita tolong, dia terlepaskan dari kesulitannya. Kita ikut bersukacita, kita ikut senang. Bukankah itu satu berkat tersendiri ketika hati kita dilimpahi dengan rasa syukur, rasa damai ketika ada orang yang tertolong lewat apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Ketika kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, lalu kita melihat pekerjaan itu berjalan dengan baik, apa yang dirancangkan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan berjalan dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bukankah itu rasa syukur, rasa sukacita yang kita dapatkan? Karena kita dipakai oleh Tuhan. Ambil bagian, menjadi rekan sekerja daripada Tuhan. Tidak pernah orang yang dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melepas apa yang ia punya, lalu menjadi miskin dan menjadi kekurangan. Ingat kisah janda Sarfat. Di tengah ketidakberdayaannya, ia berdengar-dengaran dengan suara Tuhan, dia meyakini dan mengamini. Yang semestinya hari itu sesudah itu ia mati bersama dengan anaknya. Tetapi justru Tuhan pelihara sampai masa kekeringan itu berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar agar juga tidak meremehkan sesuatu yang kecil dan sesuatu yang sederhana. Mari kita juga belajar untuk menjadi orang-orang yang murah hati, karena setiap kita sudah mendapatkan kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini akan mendorong kita, memotivasi kita. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang kaya, adalah Allah yang murah, Allah yang tidak pernah mau berpiutang. Allah tahu apa yang ia hendak kerjakan dan lakukan. Dalam teks yang kita renungkan menyebutkan demikian. Kalau Allah melibatkan kita untuk pekerjaannya, maka itu satu anugerah yang besar yang Tuhan beri kesempatan kepada setiap kita.
Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menjadi rekan sekerja daripada Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan mungkin juga menegur setiap kami. Kalau selama ini kami selalu berhitung-hitungan kepada Tuhan, tetapi pagi hari ini kami ingin belajar dari seorang anak dengan kepolosannya, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ia rela melepas apa yang ia punya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami. Allah yang sudah memelihara kami, Allah yang sudah memberkati kami. Kami mengucap syukur, kami diajar untuk senantiasa boleh memberi dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya Tuhan memberkati kami, tetapi Tuhan juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Sehingga lewat apa yang kami persembahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang lain merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan memakai kami menjadi rekan sekerja Tuhan. Meskipun kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, Tuhan mau melibatkan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan. Terus bukakan mata rohani kami, untuk kami senantiasa berdengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bersama dengan keluarga, maupun komunitas besar jemaat GKMI Bangsri, bahkan sinodal. Karena kami tahu, ketika Tuhan taruh itu di hati kami, maka Tuhan sendiri yang akan beracara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Terima kasih dan puji syukur pada Tuhan, kita boleh menerima sabda Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita selalu mempunyai dasar yang luar biasa, yaitu kasih di dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita dengan penuh sukacita dan ketulusan hati kita mempersembahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Satu ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan juga yang bertugas bisa maju ke depan. Stian Bukarniati, pimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul bersama beribadah di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Dan pada pagi hari ini kami memberikan sebagian berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Bila Tuhan apa yang kami persembahkan ini berkenan untuk
menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan diiringi dengan instrumen. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita menghormati Dia sebagai juru selamat kita yang agung. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian. Tuhan, sebab Kau besar. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Undang kembali bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan turun atas Ibu Ina, Bapak Suyanto, Ibu Sri Suwarni yang berulang tahun di minggu ini. Berkati kesehatan hamba-hambamu, berkati keluarga yang dibangun dan dianugerahkan, berkati pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan, dilimpahi dengan kesehatan. Bahkan setiap hari ditambah-tambahkan pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin kuat iman keyakinannya kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk Saudara Adi dan juga Saudari Angel yang berulang tahun. Tuhan memberkati anak-anakmu yang masih muda ini. Kami menyerahkan perjalanan hidupnya beserta dengan perjalanan imannya di dalam Tuhan. Bahwa anakmu untuk terus mendapatkan pengalaman rohani, percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga tidak hanya kedua anakmu ini diberkati, tetapi dimampukan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tambah-tambahkan pengalaman hidupnya. Kami percaya bersama dengan Tuhan, anakmu terus akan melihat kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan di masa mudanya. Kirimkan orang-orang di sekitarnya yang memberi pengaruh positif, sehingga mereka pun juga memberi pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga lewat kedua anakmu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk pekerjaan maupun studi ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai atas anakmu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami juga mohon hikmat Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang kami ambil adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan kami hidupi. Baik dalam hidup berkeluarga maupun hidup bergereja. Bapak, jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat-Mu di pagi hari ini dan sepanjang pekan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan terus mengiring perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang kamu kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Amin. Amin.
Silakan meluangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh.